kembali dengan saya di minggu ini ya. Saya ucapkan selamat pagi untuk anak akuntansi pagi dan selamat malam untuk yang akuntansi malam. Baiklah, setelah minggu lalu kita berbicara mengenai keseimbangan ISLM, yang di mana di sana ada berbicara mengenai tentang penawaran uang gitu ya salah satunya. Nah, sekarang kita masuk pada topik baru yang umum terjadi yaitu tentang inflasi, ya inflasi. Jadi kita pelajari dulu pengertiannya ya. Inflasi adalah kenaikan harga barang atau jasa yang bersifat umum dan terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Jadi intinya itu inflasi sebenarnya kenaikan ya, kenaikan dari sisi harga. Namun dia ada catatannya. Pertama dia harus bersifat umum ya, yang kedua dia harus bersifat terus-menerus. Jadi kalau yang harga yang naik itu hanya satu barang atau satu dua barang gitu ya, itu tidak bisa dikatakan bahwa itu terjadi inflasi ya. Bisa saja misalnya kalau di Balikpapan ini ya, Balikpapan ini saya ambil contoh sayur-sayuran, itu banyak didatangkan dari kalau nggak dari Sulawesi atau dari Jawa. Nah, ketika barang itu belum masuk gitu ya, maka suplai di pasar kan berkurang dan itu biasanya naiknya minta ampun gitu ya. Jadi bisa 2 kali lipat harganya. Ya, misalnya nanti bawang pre biasanya 20.000 nanti bisa jadi 30.000 ya. Gitu. Itu kan berapa persen itu hampir hampir 50% naiknya kan gitu ya. Gitu. Nah, jadi apa namanya? eh, hal yang terjadi ya untuk barang-barang yang beberapa saja atau tidak umum itu belum tentu bisa dikatakan inflasi. Nah, catatan kedua dia harus terus-menerus. Jadi dalam jangka waktu tertentu, jadi ada batasan kurun waktu tertentu, misalnya anggaplah dalam 1 bulan gitu ya. Dia dari awal bulan kemudian menunjukkan angka peningkatan, kenaikan gitu ya. Nah, jadi dalam jangka waktu yang panjang, nah itu bisa dikatakan bahwa itu masuk dalam kategori inflasi. Ya, jadi barangnya banyak ya atau pusat umumnya rata-rata barang akan naik dan dia waktunya juga dalam waktu kurun eh, waktu tertentu gitu ya, waktu tertentu. Nah, inflasi dapat disebabkan oleh gitu. Jadi ada beberapa penyebab inflasi ya. Penyebab inflasi yaitu tentang karena permintaan. Ya, jadi inflasi karena permintaan atau demand pull inflation. Nah, ini inflasi yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan agregat atau keseluruhan. Ya. Jadi karena permintaan yang meningkat gitu ya, menyebabkan nanti suplai barang di pasaran berkurang, biasanya harganya naik. Nah, kemudian ada inflasi penawaran, dari sisi penawaran dilihatnya ya. Itu biasanya dikenal dengan cost plus inflation, dan satu lagi yang supply inflation. Nah, cost push itu karena tentu biaya gitu ya, biaya. Biaya dari sisi penawaran atau di sisi produksi itu meningkat, akibatnya harga jualnya juga harus meningkat. Nah, kemudian yang ketiga adalah inflasi campuran atau mix inflation yang disebabkan oleh kombinasi antara demand pull dan cost push inflation ya. Nah, ini penyebabnya ya, penyebab yang umum. Sekarang kita ambil contoh atau penyebab masing-masing inflasi ya, terutama untuk yang karena permintaan dan karena kenaikan biaya. Pertama, inflasi karena permintaan itu misalnya ya penyebabnya kondisi atau musim alam tertentu. Ya, jadi ada suatu kondisi atau musim alam tertentu. Misalnya itu yang menyebabkan kenaikan permintaan ya. Misalnya ada musim hujan. Musim hujan tentu akan menaikkan permintaan akan misalnya pakaian yang cukup tebal gitu ya. Nah, kalau dalam kondisi produksi tidak meningkat, maka permintaan akan pakaian yang tebal akan meningkat gitu ya. Sehingga ada kemungkinan kenaikan harga akan terjadi di sana. Jadi ada suatu kondisi tertentu ya, gitu. Nah, sekarang ini misalnya wabah gitu ya, wabah. Ini kan kondisi tertentu. Beberapa barang ya yang berkaitan dengan kesehatan yang meningkatkan imunitas tubuh itu naik harganya kan gitu ya. Karena suatu kondisi alam tertentu atau ya kondisi tertentu lah gitu. Karena mengakibatkan banyak permintaan. Kita yang biasanya nggak minum vitamin C, jadi karena percaya bahwa vitamin C akan dapat meningkatkan imunitas tubuh, maka kita berbondong-bondong membeli dan akhirnya kosong di pasaran. Masker juga biasanya kita nggak pernah pakai, tapi karena kondisi ini mewajibkan kita pakai masker, ya terutama masker yang medis waktu awal-awal ya, akhirnya harganya menjadi melambung tinggi gitu. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah adanya perayaan hari besar. Ini biasanya di Indonesia dan negara-negara
Asia pada umumnya gitu ya. Kalau mau hari besar pasti permintaan akan barang-barang yang dikonsumsi tentu akan meningkat. Nah, disitulah biasanya akan menyebabkan kenaikan harga karena permintaannya banyak. Kemudian ada peningkatan jumlah penduduk. Ya, tentu semakin banyak jumlah penduduk ya akan meningkatkan juga permintaan. Kalau tidak diimbangi dengan jumlah produksi yang menambah, maka pasti akan terjadi kenaikan harga. Itu. Ini karena permintaan. Masih banyak contoh yang lain gitu ya. Kemudian yang kedua adalah yang tadi cost push inflation ya. Inflasi karena dorongan biaya. Pertama, misalnya perubahan kurs mata uang. Ya, kurs mata uang. Ini kaitannya gimana? Kaitannya misalnya bahan baku produksi kita beli dengan apa namanya impor bahan baku dari negara asing. Tentu membayarnya pakai dolar. Kalau dolarnya misalnya naik, kita mata uang aslinya naik, itu tentu akan menyebabkan biaya yang kita keluarkan untuk membeli atau mengimpor akan lebih lebih besar kan. Nah, kalau besar tentu akan membebani biaya. Biaya yang besar akan nanti membebani pada harga jual. Harga jual itulah nanti ditanggung oleh konsumen yang kita yang kita rasakan dan mengakibatkan itu kenaikan harga. Yang kedua, kenaikan bahan baku ya, harga bahan baku. Nah, ini juga. Ini bisa karena kurs, bisa juga karena misalnya memang bahan baku yang langka, gitu ya, bahan baku yang langka. Gitu. Jadi misalnya ada bahan baku untuk membuat pada saat dulu pernah minyak sawit sedikit produksi, ya, maka harga minyak sawit naik. Harga minyak sawit naik, maka mengakibatkan turunannya seperti minyak goreng segala macam itu harganya naik. Gitu. Atau kalau sekarang misalnya yang sedang kita alami ada penurunan harga minyak dunia, ya itu harusnya BBM kita turun gitu harusnya. Tapi mungkin pemerintah berpikir karena untuk banyak pembiayaan maka dia tidak akan belum turunkan gitu ya. Seharusnya biasanya terkait sekali dengan harga minyak dunia, jadi BBM kita itu harusnya deflasi dari sisi salah satu contoh misalnya minyak. Tapi kalau misalnya harga bahan bakunya naik, misalnya ada kelangkaan gitu ya, kelangkaan misalnya tapioka ya, produksi tapioka itu kan tepung singkong. Kalau singkongnya langka biasanya harganya pasti naik, menyebabkan nanti harga tapioka juga naik. Itu untuk satu barang, tapi ingat bahwa inflasi adalah umum gitu ya, umum. Kemudian adanya peningkatan upah tenaga kerja. Ya, upah tenaga kerja itu dia menjadikan salah satu faktor biaya dalam produksi ya. Kalau kenaikan harga upah tenaga kerja naik biasanya diikuti juga kenaikan harga barangnya. Jadi misalnya nanti ada penyesuaian UMR, mau tidak mau pasti ada penyesuaian harga biasanya. Gitu, ada kenaikan juga. Nah, kemudian ada kenaikan jumlah uang beredar. Ya, jumlah uang beredar. Jadi kalau uang beredar itu pun akan meningkatkan inflasi sebenarnya. Ya, jadi beberapa waktu lalu ada usul dari Dewan DPR gitu mengatakan kita cetak 600 triliun yang saya baca dari beberapa media online gitu ya. Loh, ini kan bertentangan dengan teori ekonomi gitu ya. Kalau teori ekonomi mengatakan kalau jumlah uang beredar banyak, itu pasti nanti akan inflasi. Inflasi itu pasti harga naik gitu ya. Nah, ini kan bisa kita lihat kemarin waktu saya ceritakan mengenai ini. Ingat waktu slide yang ini ya. Oke, saya pakai misalnya tentang permintaan uang Irving Fisher ya, MV sama dengan PT ya. P ini kan ada tingkat harga, P ini jumlah uang beredar. V dan T ini kalau dalam jangka pendek tetap gitu ya. Nah, misalnya jumlah uang beredar ini naik, ditambah jumlahnya M naik, mau nggak mau P ini juga harus mengimbangi itu agar dia posisinya sama dengan gitu ya, seimbang, maka P ini akan naik gitu ya. Tingkat harga umum akan naik. Nah, ini inflasi kan tingkat harga umum. Gitu. Ini hubungan sudah teori tentang penawaran uang semacam ini. Makanya kemarin kok ada usul kita mencetak uang gitu ya. Saya rasa itu sudah menyalahi aturan gitu ya, malah akan menyebabkan ekonomi kita akan anjlok gitu ya, akan anjlok. Ingat beberapa negara dulu yang saya pernah ceritakan, mereka mencetak uang gitu ya yang banyak hanya karena untuk menutupi menutupi misalnya kekurangan APBN-nya misalnya gitu ya, gitu. Ya memang secara nominal tertutupi, tapi secara realnya yang terjadi di lapangan itu menambah jumlah uang beredar tanpa adanya
satu jaminan tertentu gitu ya, satu jaminan tertentu. Nah itu jadi itu nanti dampaknya akan membuat inflasi. Kemudian ada kenaikan pajak ya, pajak tentu bahkan komponen dari biaya toh. Komponen dari biaya misalnya ada pajak, nanti pajak pertambahan nilainya dinaikkan, pasti yang terbebani tetap juga konsumen. Nah konsumen itu tentu berkaitan dengan kenaikan harga yang dirasakan oleh konsumen. Nah ini adalah inflasi karena permintaan dan kenaikan biaya atau cost push. Jadi, nah kalau yang mix kombinasinya lah gitu ya. Jadi bisa terjadi dua-duanya bersamaan. Ya. Bisa karena pada suatu saat perayaan hari besar, kemudian ada kelangkaan bahan baku misalnya gitu ya. Itu bisa, itu namanya mix gitu ya. Oke. Ya, jadi ini penyebabnya. Nah kemudian di Indonesia ya, di Indonesia sekarang apa namanya? Inflasi itu biasanya yang hitung siapa? Yang hitung BPS, ya BPS, ya, Badan Pusat Statistik. Dia biasanya melihat atas dasarnya berapa dari kota-kota 34 provinsi ada 90 kota yang dilihat, dan jenis barangnya ada antara 225 sampai 462 jenis barang yang dilihat. Barang dan jasa ya, jadi bukan cuma barang tapi dan jasa juga. Nah, jenis-jenis barang itu dikelompokkan menjadi gitu ya, ada satu kelompok namanya bahan makanan, kemudian makanan jadi, kelompok perumahan, kemudian kelompok sandang, kesehatan, kelompok gitu ya. Transportasi juga. Nah, ini adalah apa namanya? Kelompok-kelompok barang dan jasa yang dilihat oleh BPS untuk menghitung inflasi yang terjadi di Indonesia. Dan Indonesia menetapkan tahun 2018 sebagai tahun dasarnya. Ya, ini dari BPS, sebelumnya dia menggunakan tahun 2000 berapa? 2012 kalau tidak salah ya. Sekarang dirubah jadi tahun 2018. Nah, kondisi apa namanya inflasi di Indonesia yang sekarang saya ambilkan dari BPS, sumbernya dari bawah ini Anda bisa lihat. Ya, per bulan. Jadi Indonesia itu sekarang rata-rata itu di bawah 5% per bulan ya. Jadi inflasinya apa namanya? Tidak tinggi sebenarnya ya, inflasinya tidak tinggi. Gitu. Jadi sekitar, apalagi di tahun 2020 ini hanya sekitar hampir 3% lah gitu ya, 2-3%. Gitu kita lihat dananya. Nanti April dan Mei belum keluar saya lihat dari BPS, sehingga apa namanya belum bisa saya sampaikan. Gitu ya. Tapi kita lihat intinya bahwa cenderung bagus gitu ya, cenderung bagus karena inflasi kita tidak sampai 2 digit. 2 digit itu artinya mulai 10 itu 1-0 gitu ya, itu sudah 2 digit. Nah ini kita di bawah 2 digit, bahkan di bawah 5% gitu ya. Di bawah 5%. Tapi mungkin karena corona ini ada beberapa barang yang naik, nanti kita lihat di April itu, nanti April, Mei, Juni, nanti bisa kita lihat datanya dari BPS lagi terupdate. Gitu. Nah, ini. Nah, kalau inflasi dari tahun ke tahun ya, dari tahun ke tahun, ini saya ambil data ya dari kata data, itu inflasi di Indonesia ya, tahun 2000 sampai 2019. Kita lihat fluktuasinya begini, jadi inflasi tahunan gitu ya, tahunan. Tahun 2000 itu sekitar di 10% ke atas gitu ya. Tahun 2004 sampai 2006 itu malah sampai 15% lebih. 2008 itu masih sekitar 10%-an kalau kita ambil lihat garisnya, baru mulai turun dia setelah tahun 2010 ya, tahun 2010 di atas di bawah 10% gitu. Gitu. Kemudian mulai tahun 2014 menurun ya, 2016 18 dia cenderung menurun di bawah 5%. Nah, ini sebenarnya Indonesia kalau dilihat dari kondisi perkembangan inflasinya itu termasuk bagus gitu ya. Karena dia di beberapa tahun terakhir cenderung tidak naik turun, gitu ya, tidak naik turun yang tajam. Dia memang naik turun, naik ada turun, cuman dia lebih smooth gitu ya, lebih lamban, lebih landai. Nah, itu kondisi yang bagus sebenarnya untuk sisi perekonomian. Artinya apa? Negara kita bisa mempertahankan kondisi harga lebih stabil kan gitu ya, lebih stabil. Inflasi penting gitu ya. Inflasi itu, kenaikan harga itu tentu penting karena tidak mungkin perusahaan bekerja kalau nggak ada harapan kenaikan harga di masa depannya. Cuman kenaikan harga yang artinya rasional lah, yang masuk akal gitu ya. Sehingga walaupun kenaikan harga dibarengi dengan kemampuan daya beli masyarakatnya. Nah ini. Nah kemudian kalau menghitung angka inflasi gimana ya? Angka inflasi itu dihitung dengan statistika gitu ya, statistika. Yaitu dengan angka indeks. Ya, jadi
dasarnya adalah angka indeks. Nah, angka indeks itu angka yang menunjukkan suatu perubahan gitu ya dalam suatu kurun waktu yang berbeda, satuannya persen gitu ya. Satuannya persen. Jadi apa namanya? Cuman angka persennya nggak disertakan gitu ya. Jadi misalnya data ini tadi ya 2,68 itu artinya persen 2,68%. Gitu. Ini 2,96 berarti 2,96% maksudnya. Dia persennya jarang disertakan. Nah, dan dia juga perlu tahun dasar. Jadi ada waktu ya. Jadi ada suatu periode dia butuh tahun dasar. Tahun dasar itu adalah tahun pembanding gitu ya, tahun pembanding. Gitu. Periode yang dipakai untuk membandingkan suatu kegiatan. Dan tahun dasar itu biasanya dinyatakan indeksnya adalah 100. Ya, 100. Kemudian waktu berjalan, ada waktu berjalan itu waktu yang diteliti atau yang kita lihat kondisi harganya lah kalau dalam melihat inflasi gitu ya. Gitu. Nah, kemudian ada dasar penilaian tahun dasar. Nanti kalau di statistika biasanya akan dapat ini kalau bicara tentang angka indeks gitu ya. Gitu. Ini. Jadi pemilihan tahun dasar itu tidak sembarang dipilih. Misalnya kenapa BPS memilih tahun 2018 sebagai tahun dasar dalam penghitungan angka indeks di Indonesia? Karena pertama, misalnya merupakan tahun yang relatif stabil perekonomiannya, ya. Perekonomiannya relatif stabil di tahun 2018. Kita lihat tadi grafiknya gitu ya. Grafiknya 2018. Nah, ini datanya ya. Dia seputar di angka 3 terus 32 gitu. Jadi ini stabil gitu. Gitu. Tidak dipilih yang 2014 kenapa ada 8 tapi ada 4, ada 6, ini lebih tidak stabil. Lebih stabil 2018 ya. 2018 lebih stabil gitu. Terus antara tahun dasar dengan tahun sekarang atau tahun yang periode berjalan tadi tidak jauh. Tidak jauh. Kemudian perlu diperhatikan apakah ada kejadian penting pada tahun dasar itu. Misalnya ada wabah kayak sekarang ini ya, ini nggak mungkin jadi tahun dasar karena pasti akan mengacaukan kestabilan ekonomi kan, jadi tidak stabil. Atau ada kenaikan harga listrik yang melambung tinggi atau BBM melambung tinggi, tentu itu tidak akan dipilih sebagai tahun dasar, gitu ya. Itu 3 ini yang penting gitu, yang 4 ini yang tambahan saja. Nah kemudian contoh misalnya gitu ya, contoh ngitungnya gini, misalnya ada tentang penduduk ya, jadi angka indeks penduduk, jumlah penduduk. Tahun 2000 adalah 206 jiwa, pada tahun 2010 237 jiwa, berarti ada kenaikan gitu ya, intinya kenaikan. Nah, ngitungnya gitu ya, untuk angka tahun dasar misalnya kita pilih tahun 2000 ya. Tahun 2000, jadi 206 juta dibagi dengan jumlahnya kali 100% adalah 100. Nah, tadi kan diberi angka 100 maksudnya 100%, tapi persennya tidak disertakan umumnya. Nah, kemudian kalau kita tanyakan indeks penduduk pada tahun 2010 yang kita tahu sebenarnya naik gitu ya. Itu berapa indeksnya? Yaitu 237, yaitu jumlah penduduk pada tahun 2010 dibagi jumlah penduduk pada tahun 2000 sebagai tahun dasarnya dikalikan 100%, yaitu 115%. Ya, atau 115. Nah, jadi ada dua ya, jadi ada dua waktu, tahun dasar dan tahun bersangkutan gitu ya, atau tahun berjalan. Sehingga dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa ada kenaikan sebesar 115 dikurangi 100 atau 15%. Jadi antara periode waktu 2000 sampai tahun 2010 ada kenaikan jumlah penduduk di Indonesia sebesar 15%. Gitu. Nah, angka indeks itu penggunaannya banyak gitu ya. Jadi ada angka indeks bisa penggunaan berdasarkan cara penentuannya. Jadi penentuan angka indeks itu ada beberapa hal ya. Itu akan banyak dibahas nanti di statistika. Ini ya ada beberapa hal. Nah, selanjutnya ya yang sering digunakan angka indeks dalam menghitung angka inflasi adalah tentang indeks harga sebenarnya. Ya. Indeks harga atau price index. Ya, itu yang sering digunakan. Ya. Gitu. Nah, ini ada indeks harga, ada indeks kuantitas, ada indeks nilai. Tapi yang biasa digunakan untuk perhitungan inflasi di Indonesia adalah price index. Ya. Kemudian ada tadi istilah indeks tidak tertimbang itu bagaimana, indeks tertimbang itu bagaimana, indeks santai bagaimana, Anda tadi bisa baca di slide yang sudah saya bagikan di Classroom. Nah, indeks harga atau price index yang ditetapkan oleh BPS, Badan Pusat Statistik, yang sebagai badan yang bertugas untuk menghitung segala angka-angka statistika di Indonesia, ya, yaitu yang pertama tentang angka indeks harga perdagangan besar (IHPB). Itu yang menjadi price index apa kan? Price index itu kan banyak gitu. Yang dilihat adalah ini IHPB dan indeks harga konsumen (IHK).
indeks harga konsumen. Nah, yang digunakan untuk menghitung inflasi adalah indeks harga konsumennya. Indeks harga konsumen apa rumusnya? IHKN ya. Jadi N itu adalah tahun sekarang ya. Adalah PN itu harga sekarang, ya harga rata-rata sekarang lah gitu ya. Dibagi dengan harga rata-rata tahun ke 0 itu P0 itu adalah tahun dasar. Ya. Itu dikalikan 100%. Itulah dapat harga indeks harga konsumen saat ini ya. Nah, kemudian menghitung inflasinya yaitu rumusnya IHKN dikurangi IHK 0 dibagi dengan IHK 0 ya, kali 100%. Ingat kan kalau indeks harga pada tahun ke 0 atau tahun dasar itu pasti dikasih angka 100 gitu ya. Jadi sebenarnya IHKN dikurang 100 dibagi ini IHK 0 kan juga 100 kali 100%. Nanti ketemulah berapa nilai inflasinya ya. Nah, sebagai bahan latihan ya di di slide yang saya sudah bagikan ini ada soal gitu ya. Misalnya contoh harga untuk jenis barang tertentu, ini saya ambil contoh harga barang tertentu gitu ya. Pada tahun 2013 adalah 20.000 per unit. Sedangkan harga pada tahun 2012 ya, tadi 2013 sekarang tahun 2012 adalah 16.000 per unit dan tahun 2012 ini dianggap sebagai tahun dasar ya, tahun dasar. Nah, diminta hitunglah indeks harga konsumen dan tingkat inflasi untuk tahun 2013 gitu ya. Jadi Anda diminta menghitung berapa nilai inflasi tahun 2013 dengan menggunakan tahun 2012 sebagai tahun dasar gitu ya, tahun dasar. Itu. Nah, kemudian kalau ketemu misalnya angka inflasi itu ada beberapa kriteria gitu ya. Misalnya dia di bawah 10% setahun itu disebut sebagai inflasi yang ringan. Tadi Indonesia kan sekitar 2, 3, 4 gitu ya. Itu berarti di bawah 10% per tahun, setahun itu dianggap sebagai inflasi yang ringan. Sedang apabila berada di antara 10 sampai 30% setahun. Sedang. Tinggi apabila di antara 30% sampai 100% setahun. Ya. Kemudian hyperinflation atau hiperinflasi itu jika di atas 100% setahun. Gitu. Kemudian ada galloping inflation, galloping itu istilahnya kalau inflasinya naik turun tapi dalam waktu yang singkat gitu ya. Naik turun dalam waktu yang singkat. Gitu. Nah, Indonesia pernah mengalami hyperinflasi ya pada waktu zaman tahun 1998 kira dolar ketika itu dolar naik dari 2.800-an jadi berapa belas ribu ya 15 ribuan itu langsung inflasinya betul-betul naik gitu. Jadi lebih dari 100%. Dan itu bukan Indonesia saja. Banyak negara-negara mengalami hampir di seluruh dunia lah mengalami yang namanya hyperinflasi pada saat itu. Nah, cuman Indonesia memang cukup bertahan, termasuk cukup cepat recovery-nya pada saat itu ya. Gitu, recovery-nya. Cuman akibatnya memang harga dolar nggak bisa turun lagi kembali ke harga 2.000 3.000 itu nggak bisa lagi. Memang selalu di atas 10.000 ya. Ketika baik dulu itu bisa di bawah 10.000, tapi sekarang pasti di atas 10.000. Ya, jadi ini penjelasan mengenai inflasi ya agar kalian bisa menangkap gitu bahwa inflasi itu sebenarnya harus barang-barang terjadi secara umum naiknya, bukan cuma 1-2 barang dikatakan inflasi tidak. Gitu. Ya, dan juga harus terus-menerus naiknya gitu ya. Dalam jangka waktu tertentu bisa dalam jangka waktu sebulan. Dan inflasi itu juga akan mempengaruhi pendapatan real masyarakat sebenarnya. Ya, pendapatan real ya, bukan pendapatan nominal, pendapatan real. Artinya inflasi itu akan mempengaruhi tinggi rendahnya daya beli masyarakat. Ya, daya beli masyarakat. Oke, saya rasa itu soal latihannya bisa untuk latihan ya. Terima kasih atas perhatiannya untuk kuliah kita ini. Mohon diisi daftar hadirnya ya. Saya berharap di bulan puasa ini rekan-rekan mahasiswa yang bisa menjalankan dengan baik dan sehat selalu ya. Semoga penuh berkat di bulan Ramadan ini ya. Saya rasa itu aja ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.